Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Syuhada dengan NPM 231010416 dari kelas reguler pagi Teknik Informatika 1B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang motherboard dan komponennya. Motherboard. Motherboard adalah salah satu komponen utama dalam sebuah komputer. Ia berfungsi sebagai tulang belakang atau papan sirkuit utama yang menghubungkan dan menyatukan berbagai komponen perangkat keras hardware dalam sistem komputer. Motherboard merupakan platform yang memungkinkan berbagai perangkat keras untuk berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Seperti ini contoh gambarnya. Di dalam motherboard ada CPU socket, CPU pen, dan heatsink, mounting point, 20 pin ATX power connector, DRAM memory slot, ID connector, not brick with heatsink, AGP slot, short brick, PCI slot, CMOS backup battery, connector for integrated peripheral. CPU soket. Secara detailnya, soket prosesor adalah suatu dudukan prosesor yang ada pada motherboard dengan bentuk segi empat dan banyak lubang-lubang kecil sebagai tempat menancapnya kaki-kaki pin prosesor yang tersusun membentuk matriks dua dimensi. Contoh macam-macam prosesor ada Intel Atom, Intel Celeron, Intel Pentium, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, Intel Xeon. Sedangkan region ada AMD K5, AMD K6, AMD Turon, AMD Alton, AMD Alton 64, AMD Alton 64RX, AMD Sempron, AMD 64X2 Dual Core, AMD Opteron, AMD Phenom, AMD Chadis, AMD Thurion, AMD Ryzen. Contoh slot-slot CPU ada AM4, LGA 100, LGA 1151, LGA 775. Selanjutnya CPU pen dan heatsink mounting point. Pengertian heatsink di dalam sebuah komputer adalah sebuah logam terbuat dari aluminium atau tembaga yang menempel di atas sebuah chip melalui perantara krim yang disebut dengan thermal glass. Heatsink ini bisa Anda temukan terpasang di atas prosesor CPU, di atas chip PGA card GPU, dan juga bisa Anda temukan pada jenis RAM kelas high-end. Fungsi heatsink ini adalah untuk menyebabkan panas yang dihasilkan oleh chip yang ada di bawahnya ke udara di sekitarnya. Jadi fungsinya adalah untuk mendinginkan chip tersebut. 20 pin ATX power connector. Konektor ini memiliki jumlah pin 20 sampai 24 yang berfungsi untuk memberikan daya langsung ke motherboard. Umumnya motherboard series lama menggunakan konektor dengan jumlah pin 20, sedangkan untuk motherboard yang terbaru saat ini menggunakan konektor dengan jumlah pin 24. Seperti ini contoh gambarnya. DRAM memory slot kali 2. Memory slot berfungsi untuk memasang memory card RAM memori atau RAM. Ada beberapa jenis seperti SDRAM, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, dan DDR5. Pada motherboard jenis terbaru saat ini biasanya sudah mendukung jenis memori DDR2 atau DDR3 dengan arsitektur dual channel. DDR1. DDR1 adalah jenis SDRAM yang menggunakan teknologi transfer data ganda. DDR1 dikembangkan untuk meningkatkan kecepatan transfer data dan kinerja sistem komputer dibandingkan dengan SDRAM konvensional. DDR2 adalah generasi kedua dari SDRAM yang mengikuti DDR1. DDR2 diperkenalkan untuk meningkatkan kecepatan transfer data dan efisiensi daya dari DDR1. DDR3 DDR3 adalah generasi ketiga dari standar SDRAM. DDR3 diperkenalkan untuk mengatasi beberapa keterbatasan DDR2 dan memberikan peningkatan kinerja serta efisiensi daya. DDR4 DDR4 adalah generasi keempat dari standar SDRAM. DDR4 diperkenalkan sebagai pengganti DDR3 dengan tujuan meningkatkan kinerja sistem, efisiensi daya, dan kapasitas. Dan yang terakhir DDR5.
DDR5 adalah generasi terbaru dari standar memori SDRAM yang dirancang untuk memberikan peningkatan kinerja, kapasitas, dan efisiensi daya dibandingkan dengan pendahulunya DDR4. DDR5 sedang menjadi standar utama untuk sistem komputer terbaru, terutama dengan diperkenalkannya platform dan prosesor generasi terbaru yang mendukung teknologi ini. Meskipun demikian, karena teknologi baru, kemampuan DDR5 juga tergantung pada dukungan dari motherboard dan prosesor yang digunakan. Selanjutnya ada ID connector. ID Integrated Device Electronic adalah suatu komponen yang berfungsi untuk mendukung perangkat hard disk atau floppy disk. Slot ID sendiri merupakan tempat penempatan ID dalam motherboard. ID connector pada motherboard ini sebagai antarmuka untuk menghubungkan perangkat penyimpanan data ID ke motherboard. Perangkat penyimpanan data ID dapat berupa hard disk, HDD, atau optical drive seperti CD-ROM atau DVD-ROM. Selanjutnya ada not brick with heatsink. Not brick adalah chip di dalam komputer yang menghubungkan unit pemrosesan pusat CPU ke komponen utama lainnya dalam sistem. Komponen-komponen ini termasuk RAM, memori sistem, bus depan FSB, kartu PCI Express, dan kartu AGP. NOT brick ini juga terhubung ke short brick yang mengontrol komponen komputer yang tersisa, sementara CPU adalah prosesor utama di dalam komputer. NOT brick adalah pengontrol utama ini bertindak seperti polisi lalu lintas. Selanjutnya ada AGP slot. AGP Accelerated Graphic Port adalah saluran point-to-point yang digunakan untuk output video kecepatan tinggi. Port ini digunakan untuk menghubungkan kartu grafis ke motherboard komputer. Tujuan utama AGP adalah untuk mempercepat output grafik 3D untuk video definisi tinggi. AGP Accelerated Graphic Port menyediakan konektivitas dan throughput yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan PCI. AGP terutama dirancang untuk digunakan untuk grafik 3D, game, definisi tinggi, dan gambar teknik atau arsitektur. Selanjutnya, shortbreak. Chipset shortbreak merupakan chipset yang berhubungan dengan peripheral melalui jalur penghubung. Tugas utama dari chipset ini adalah mengontrol bus ID, USB, dukungan VNV, plug and play, penghubung antara PCI dan ISA, mengontrol keyboard dan mouse, serta sebagai fitur power management pada perangkat lain. PCI slot. Slot PCI adalah slot internal pada perangkat yang memungkinkan pemasangan berbagai komponen perangkat keras seperti kartu jaringan, modem, kartu suara, pengontrol disk, dan peripheral lainnya. Saat ini, slot PCI sudah ketinggalan zaman. Pertama, standar baru telah muncul untuk membuat koneksi perangkat yang sebenarnya, dan kedua, protokol baru telah menggantikan beberapa protokol tradisional untuk menghubungkan ke bus yang dimodernisasi. CMOS Backup Battery. Baterai CMOS merupakan salah satu komponen penting dalam komputer. CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor merupakan perangkat keras yang berbentuk mirip baterai. Benda kecil yang satu ini terletak pada motherboard komputer. Pada dasarnya, fungsi utama dari benda ini adalah untuk memberikan pengaturan waktu, tanggal, dan lainnya, sehingga bisa tetap tersimpan sekalipun komputer dimatikan. Lalu ada konektor for integrated peripheral. Komponen motherboard berikutnya adalah konektor yang berfungsi sebagai penghubung antara motherboard dengan perangkat keras komputer tambahan lainnya. Berikut ini beberapa jenis konektor penghubung atau I/O port yang biasa terdapat pada sebuah motherboard. Yang pertama ada port USB Universal Serial Bus. Yang kedua ada port VGA, yang ketiga port audio, keempat port LAN, kelima port firewire. Dan terakhir adalah power supply. Power supply adalah sebuah komponen yang digunakan untuk memasok atau menyediakan daya listrik ke sebuah atau lebih perangkat.
Bagi komputer dan beberapa perangkat elektronik, komponen power supply ini sangat penting dan tidak dapat diremehkan. Dapat dipastikan bila komponen ini mengalami permasalahan, maka perangkat tersebut tidak akan mungkin berfungsi secara normal saat menghidupkan sebuah perangkat semisal komputer. Maka seketika itu juga power supply langsung melakukan semacam pemeriksaan serta tes sebelum sistem operasi pada komputer tersebut dijalankan. Jenis power supply ada dua, yaitu power supply jenis Advanced Technology (AT), merupakan power supply dari generasi awal. Jenis power supply ini dapat ditemukan pada komputer-komputer di era lawas yang secara spesifikasi masih terbilang rendah dan sederhana, di mana tiap komponen yang ada pada komputer tersebut masih tidak terlalu canggih seperti sekarang. Yang kedua, BTX jenis power supply selanjutnya adalah BTX jenis ini digunakan dengan maksud menunjang kinerja komputer rumahan dan perkantoran. Power supply jenis BTX ini merupakan jenis dianggap jauh lebih optimal kinerjanya dibandingkan jenis power supply lainnya. Sekian dari saya dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.